Halo, selamat siang anak-anak di rumah. Apa kabar? Ibu berharap dan ibu berdoa kalian tetap senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan dan terus ingat firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, siang hari ini kita boleh kembali bertemu dalam PA Anak GRI Bandung. Anak-anak yang di rumah, dimanapun kalian berada, siapkan diri, siapkan hati kita untuk mengikuti PA Anak ini dengan satu sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan memulai PA Anak kita. Mari kita sambut kehadiran Tuhan dan mari kita masuk ke dalam saat teduh. Dengan suara dan dari hati kita, mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan mengasihi anak-anak ketiga baitnya. Berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh disebut, boleh dipanggil sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, siang hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk sebentar kami boleh beribadah, kami memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang hadir dan memimpin PA Anak kami dari awal sampai akhir, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan biar kami makin mengenal Tuhan dan makin cinta Tuhan dari sejak kami kecil. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita tahu ya Tuhan Yesus mempunyai 12 orang murid, orang dewasa yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi melayani. Namun sebenarnya yang boleh mengikuti Tuhan Yesus, yang boleh juga melayani bersama dengan Tuhan Yesus bukan hanya 12 murid, bukan hanya orang dewasa. Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berseru kepada murid-muridnya agar membiarkan anak-anak untuk datang kepadanya. Jadi anak-anak juga boleh jadi murid Tuhan Yesus, anak-anak juga boleh ikut mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Dewi. Kita menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang berjudul Hatiku Diubahkan 2 kali. Terang
mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak. Kita bersyukur di dalam puji-pujian yang kita nyanyikan, kita menyanyi Tuhan mengasihi anak-anak. Dan itu benar karena kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu berarti tanda yang besar bahwa Allah mengasihi kami. Allah masih mau berbicara kepada kami dan kami masih diberi kesempatan untuk mendengar. Biarlah kami semua belajar mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman sehingga kami menangkap keindahan firman Tuhan. Kami menangkap isi hatinya Tuhan dan oleh karena itu kami menjadi anak-anak yang bersyukur dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, pimpin PA kami pada siang hari ini supaya keindahan firman-Mu boleh senantiasa berada di dalam hidup dan hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, suatu kali ada seorang ibu yang lagi sedih sekali. Wah, ibu ini sedih kenapa? Anaknya tanya sama mamanya, "Mama, kenapa mama sedih?" "Oh iya anakku, ibu sedih atau mama sedih. Karena apa? Karena hidup kita sekarang susah sekali. Kamu lihat, kita adalah bangsa yang sedang dijajah. Kaisar Romawi dan tentaranya menguasai daerah kita. Meskipun kita tinggal di Yerusalem, di Israel, tapi kita nggak bisa punya kekuatan menjadi bangsa yang mandiri. Kita berada di dalam penjajahan, kita berada di dalam penindasan. Maksudnya gimana mah? Iya, kita harus bayar pajak dan pajaknya makin lama makin besar. Oh ya? Iya. Pajak itu ditentukan setinggi-tingginya, tapi bukan buat kita, tapi buat kepentingan kekaisaran. Kalau kaisar mau perang, kaisar mau utus tentara, maka kaisar perlu banyak uang. Beli pedang, bikin kereta, beli kuda untuk perang memperluas daerah kekerajaannya. Nah, biasanya daerah-daerah itu akan dijajah lalu diminta uang lebih banyak supaya kekaisaran Romawi punya uang lebih besar. Oh gitu ya. Jadi kalau orang-orang bayar pajak itu tujuannya untuk itu mah. Iya, maka kita mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita susah beli makan. Kadang-kadang waktu kita panennya diambil. Wah, kita mengharapkan ada satu kerajaan yang datang. Hah, kerajaan apa lagi? Loh, kan kita sering dengar kalau ahli Taurat, orang Farisi suka mengajarkan bahwa nanti ada kerajaan yang akan datang, yaitu kerajaan Allah. Loh, memangnya kalau kerajaan Allah datang gimana mah? Wah, kalau kerajaan Allah datang, kita menjadi bangsa yang spesial, menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Oh, gitu ya? Iya. Nah, tahu nggak? Dulu kita orang Israel tidak berada di dalam penjajahan. Kita dulu bangsa yang merdeka. Kita punya kerajaan yang luas. Kerajaan yang dipimpin oleh raja kita sendiri. Di zaman dulu ada raja yang hebat. Namanya Daud. Oh iya aku tahu Daud. Daud itu memang raja yang hebat ya Ma. Iya waktu zaman Daud kemanapun Daud pergi berperang. Dia pasti menang. Wih hebat banget ya. Raja Daud sangat hebat ya. Aku sering dengar kalau ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi lagi ngajar firman. Mereka suka menyebutkan kita ini adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Kita pernah punya raja yang hebat namanya Daud. Dan katanya ada janji nanti ada raja yang akan datang dari keturunan Daud. Iya betul itu yang kita nanti-nanti. Cuman kita udah tunggu lama sekali. Rajanya belum datang-datang. Aduh gimana ya. Kita mesti tunggu berapa lama lagi ya. Ya memang itu harus ditunggu ya Ma. Iya karena bayangkan setelah Raja Daud ada Raja Salomo. Oh iya aku tahu. Raja Salomo katanya punya hikmat yang gak pernah dipunyai oleh raja sebelumnya. Ya betul sekali. Dan waktu kita baca kitab Taurat kita jadi tahu ya betapa Allah mengasihi bangsa kita. Dan ketika catatan-catatan sejarah tahu gak waktu zaman Raja Salomo itu yang namanya emas banyak sekali. Yang namanya perak udah gak dihitung. Oh ya? Wah sekarang kita dapat 1 dinar saja susah ya Ma. Mesti kerja 1 hari baru dapat 1 dinar buat kita makan. Iya bisa dibayangkan gak?
kalau kerajaan Allah nanti datang dan Israel dibebaskan, kita bisa mengalami kejayaan zaman dulu. Perak banyak sampai orang gak hitung lagi saking banyaknya. Lalu emas banyak, lalu bait Allah dibangun dengan bagus. Oh begitu ya. Wah kalau gitu kita perlu mengharapkan ya kerajaan Allah seperti apa. Iya tapi kalau kita dengar kerajaan Allah bisa datang kalau kita sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Oh iya betul, itu yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka giat sekali, mereka berpuasa, mereka menghafalkan Taurat, mereka sepertinya gak mau melanggar firman Tuhan. Wah hebat ya mereka itu mah. Iya nak, tapi kita sepertinya susah ya ikutin standar yang tinggi sekali. Nah, nanti kalau kita gak capai standar yang tinggi, nanti kerajaan Allah gak datang-datang. Masa begitu mah? Iya. Nah gimana ya? Jadi satu sisi kita pengen kerajaan Allah datang. Tapi sisi lain waktu kita lihat, aduh aku gak bisa loh jadi orang yang menjalankan seluruh Taurat seperti itu. Gimana caranya? Kok standar Tuhan tinggi sekali ya? Kita gak bisa capai seolah-olah. Kalau kita gak bisa capai, nanti kerajaan Allah gak datang. Wah bingung ya. Mah kemarin aku lihat, dengar nih ada seorang bernama Tuhan Yesus. Bernama Yesus dari Nazaret. Oh iya ya, kamu dengar apa? Wah, Yesus dari Nazaret itu seorang pengajar yang hebat mah. Oh ya? Nah, tapi kayaknya Yesus dari Nazaret itu pernah tegur-tegur orang Farisi gitu. Masa? Iya, berani sekali dia bilangnya. Katanya, celakalah ahli Taurat dan orang Farisi. Masa? Wah, ternyata apa yang dia omongin? Iya suatu kali aku dengar ceritanya Tuhan Yesus lagi ngajar itu bilang tentang perumpamaan ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Oh ya? Iya ada seorang yang namanya orang yang menganggap dirinya benar yang dibilang itu ahli Taurat sama orang Farisi. Satu lagi ada orang yang dianggap jahat oleh masyarakat. Kayak kita anggap pemungut cukai itu orang jahat kan mah. Iya betul pemungut cukai itu orang Israel malah ambil pajak lebih besar daripada yang seharusnya. Kita jadi lebih susah. Nah betul. Tapi mah ada cerita Tuhan Yesus yang sangat mengagetkan. Memang Tuhan Yesus cerita apa? Itu dibilang gini. Suatu kali ada 2 orang datang di bait Allah. Berdoa. Nah satu orang masuk ke dalam. Lalu dengan wibawa. Dengan tangan menengadah ke atas. Orang ini bilang. Bapa di surga. Aku bersyukur. Karena aku boleh taat kepadamu. Aku tidak seperti orang-orang yang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa. Aku menjalankan ketaatan. Aku bersyukur karena aku tidak seperti orang-orang yang jahat itu. Wah doanya hebat ya Maya. Waktu itu kita pikir benar juga. Ahli Taurat sama orang Farisi memang betul ya. Sangat disiplin, sangat benar. Perpuluhan gak pernah lewat. Beli makanan di pasar pun perpuluhan. Beli adas jintan yang kecil-kecil juga perpuluhan. Mereka sangat menjaga Taurat Tuhan. Mereka waktunya waktu berdoa mereka langsung berhenti dan berdoa. Wah sepertinya doanya gak salah ya Mah ya. Iya ya gak salah. Lalu Tuhan Yesus cerita apa lagi? Nah lanjutnya perumpamaan itu bilang gini. Setelah itu setelah orang Farisi sama ahli Taurat itu berdoa. Lalu Tuhan Yesus cerita seperti ini. Nah orang kedua yang berdoa gak berani masuk. Orang itu adalah pemungut cukai. Dia tahu aduh Tuhan aku orang berdosa. Dia gak berani menengadah ke atas. Dia cuma tunduk lalu pukul-pukul dirinya. Dan bilang Tuhan ampunilah saya orang berdosa Tuhan. Ampunilah saya orang berdosa. Pemungut cukai itu merasa dirinya berdosa sekali mah. Karena apa? Mungkin itu yang seperti Mama bilang. Dia mungkin dipaksa orang Romawi ambil pajak dari bangsa kita sendiri. Orang Israel ambilin pajak dari orang Israel. Maka dia merasa berdosa. Tapi dia mungkin butuh uang. Jadi akhirnya dia lakukan juga. Tapi di hadapan Tuhan dia merasa berdosa. Seperti itu mah. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Lalu Tuhan Yesus bilang katanya orang yang dibenarkan. Yang dari 2 orang ini adalah orang pemungut cukai itu mah. Oh ya kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang orang yang berdoa seperti kelihatan baik. Gak merasa dirinya perlu dibenarkan. Karena dia bisa bawa kebenarannya sendiri. Dia bisa bawa jasanya sendiri kepada Tuhan.
Maka waktu berdoa seperti kayak mau pamer, dia sudah hebat. Tuhan, aku udah bener ya, aku udah bener ya. Jangan gak terima aku ya, dengarkan permohonan doaku ya. Cepat ya kerajaan Tuhan datang. Seperti itu. Sedangkan orang pemungut cukai seperti orang yang memukul dada. Dia gak berani lihat Tuhan, dia cuma minta belas kasihan Tuhan. Tapi yang mengherankan, Tuhan Yesus bilang, siapa dari dua orang ini yang pulang dengan dibenarkan oleh Tuhan? Ternyata bukan ahli Taurat sama orang Farisi. Oh ya, siapa? Ternyata si pemungut cukai itu. Oh ya, wah, ajaran seperti ini baru mama dengar. Ajaran seperti ini ternyata adalah ajaran yang kita gak pernah dengar sebelumnya ya. Berarti kalau dikatakan mama sering dengar tuh Tuhan Yesus adalah Mesias, adalah anak Daud. Berarti kalau kerajaan Allah datang itu bukan bangga-banggaan siapa lebih hebat. Tetapi mungkin seperti yang Tuhan Yesus bilang di perumpamaan itu ya. Perumpamaan itu bilang kan ceritanya adalah orang yang berdosa tapi mau datang sama Tuhan. Orang seperti kita ya nak ya. Orang yang gak punya harapan, yang gak punya jasa yang besar, yang gak punya prestasi yang hebat. Tapi kita terus mohon sama Tuhan supaya kerajaan Allah datang. Kita juga tahu kita bukan orang baik ya. Kita sering melanggar firman, kadang-kadang gak taat. Wah, ternyata waktu kerajaan Allah datang bukan tunggu kita baik dulu. Tapi tunggu bagaimana kita mau datang sama Tuhan lalu minta belas kasihan Tuhan. Iya betul itu mah. Saya juga mengerti seperti itu. Wah seneng ya kalau bisa ketemu Tuhan Yesus. Mama pengen sekali loh dengar Tuhan Yesus mengajar. Mah teman-temanku bilang Tuhan Yesus mau lewat sini. Karena Tuhan Yesus lagi dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Oh ya? Wah kalau gitu kita cepat tunggu di jalan ya. Siapa tahu hari ini lewat di kota kita. Wah dua orang ini tunggu di jalan anak-anak. Maka dia tunggu-tunggu apakah hari ini Tuhan Yesus akan lewat di kota mereka. Nah ternyata Tuhan berbelas kasihan. Hari itu Tuhan Yesus lewat di kota mereka. Lalu ibu ini segera bilang, saudara-saudara Tuhan Yesus mau lewat di kota kita. Ayo cepat-cepat kita bawa anak-anak. Gak mau, aku gak mau bawa anak-anak nanti dimarahin. Kita kan orang biasa, kita kan orang rakyat jelata. Nanti ribut-ribut, guru lagi ngajar kita dimarahin. Belum lagi yang dengar pengajaran kan cuma orang laki-laki, lalu orang-orang yang penting. Kita gak boleh dengar-dengar seperti itu. Gak mau nanti aku dimarahin. Ih cepet, ini gak ada kesempatan lagi. Anakku bilang dia dengar-dengar Tuhan Yesus mau ke Yerusalem. Kalau ke Yerusalem kan gak akan lama-lama lewat kota kita. Maka kita mesti cepat. Kita bawa anak-anak kita supaya diberkati oleh Tuhan. Didoakan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah katanya anak Daud, Mesias yang akan datang. Ayo kalau enggak kesempatan ini lewat. Masa sih kamu dengar dari mana? Iya anakku pernah dengar waktu dia mengajar. Ini ajarannya bagus sekali. Siapa tahu kita bisa dengar ajarannya dia sekalian. Ayo cepat yuk. Maka ibu-ibu ini kumpulkan anak-anaknya. Oi anakku pulang cepat. Tuhan Yesus mau datang. Ini anak Daud mau datang ke kota kita. Ayo cepat. Ibu mau bawa kalian semua. Wah anak-anak kumpul. Ayo asik kita ketemu Tuhan Yesus. Maka anak-anak datang semuanya. Udah tunggu-tunggu. Mana ya mah mana. Tunggu sebentar. Sebentar lagi lewat. Maka gak berapa lama rombongan Tuhan Yesus datang. Wah betul. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita bisa bertemu Sang Mesias. Kita harus cepat-cepat datang. Lalu kemudian kita minta Mesias doakan kita. Supaya kita jadi umat yang benar. Ya. Maka ibu ini gandeng anak-anaknya datang ketemu Tuhan Yesus. Waktu dia mau mendekat. Stop. Siapa kalian? Kami mau bertemu guru. Kami mau bertemu Yesus dari Nazaret. Tidak boleh. Kami sedang mau ke Yerusalem. Kami sedang ada dalam perjalanan. Kalian gak boleh mengganggu guru. Guru lagi sibuk. Tuhan Yesus tolong. Lalu Tuhan Yesus dengar ribut-ribut. Kenapa itu? Ini guru. Masa ada ibu-ibu banyak gini bawa anaknya. Kecil-kecil semuanya ribut-ribut. Mau ketemu guru. Nanti guru jadi capek di tengah jalan. Jadi susah kita gak jadi sampai ke Yerusalem. Gak boleh begitu. Bawa anak-anak itu datang kemari. Boleh. Kita boleh ketemu Tuhan. Wah ibu-ibu tuh senang sekali anak-anak. Karena dia bisa bawa anak-anaknya ketemu Tuhan. Oh ternyata Tuhan Yesus itu gak seperti guru-guru yang lain ya. Guru-guru yang lain gak mau diganggu. Karena seperti ahli Taurat, guru besar merasa
Ngapain anak kecil ikut-ikut dengar? Nanti anak kecil gak tahu apa-apa. Mendingan aku cari murid yang hebat. Supaya aku bisa jadi guru yang hebat, murid yang hebat. Nanti aku bisa lebih terkenal lagi. Murid yang pintar-pintar lebih banyak. Kalau anak-anak, ibu-ibu gak usah deh ikut-ikut. Tapi guru yang ini beda. Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus malah senang ketemu anak-anak semuanya. Maka satu persatu anak-anak langsung baris. Ayo baris semuanya, kita mau didoain. Semuanya baris, diam-diam di situ. Lalu satu persatu datang. Tuhan Yesus pegang kepalanya. Tuhan memberkati engkau anakku. Tuhan memberkati engkau anakku. Wah, anak-anak senang. Aku sudah didoakan. Aku didoakan sama guru yang hebat itu. Aku pernah dengar ajarannya. Cuman kadang ada yang ngerti, ada yang gak ngerti. Tapi aku senang dengar. Karena Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa. Bukan teori-teori yang ngantuk. Tapi dengan kuasa. Cerita-ceritanya bagus. Dan Tuhan Yesus seringkali mengadakan satu tanda-tanda ajaib. Wah, aku senang. Tapi aku lebih senang dengar ceritanya. Ceritanya bagus sekali. Nah, anak-anak itu sudah baris dan semua dikumpulin. Dan mereka semua didoakan oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang seperti ini. Berbahagialah anak-anak. Kenapa? Karena biarlah mereka datang kepadaku. Jangan menghalangi anak-anak. Anak-anak gak boleh dihalangi datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada satu kalimat yang mengagetkan. Karena seperti anak-anak inilah orang yang empunya kerajaan sorga. Anak-anak kaget. Hah? Kami punya kerajaan sorga? Tuhan Yesus gak salah ya. Kayaknya yang punya kerajaan sorga tuh yang hebat-hebat. Yang ahli Taurat. Orang Farisi. Pemimpin agama. Kami masih kecil gak tahu apa-apa Tuhan. Masa kami adalah pemilik kerajaan sorga? Kayaknya enggak. Iya, tapi Tuhan Yesus bilang sekali lagi. Kalian semua dengarkan ya. Tuhan Yesus panggil salah satu anak dan mengatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan sorga seperti menyambut anak ini, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Barang siapa tidak menyambut kerajaan sorga seperti anak ini menyambut kerajaan sorga, dia tidak akan masuk di dalamnya. Semua orang jadi kaget. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus ini kok ngomong seperti ini? Gak berapa lama anak itu diturunkan. Lalu anak itu, dadah, terima kasih, kami sudah didoakan. Anak-anak ini polos sekali. Anak-anak ini cuma tahu datang, saya mau datang sama Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau memeluk Tuhanku. Saya mau datang sama Tuhan. Saya gak bawa apa-apa. Ingat cerita yang punya 5 roti dan 2 ikan. Anak itu gak bawa apa-apa lain. Cuman bawa ikan kecil, roti yang kecil. Tapi Tuhan mau pakai. Nah sama, anak-anak tuh gak punya apa-apa. Gak punya uang, gak punya kepintaran, gak punya gelar yang hebat. Tapi anak-anak ini datang kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul mau dikasihi oleh Tuhan. Mau mendekat kepada Tuhan. Nah inilah justru yang mempunyai kerajaan sorga. Sepertinya ingat cerita tadi ya. Yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang datang dengan Tuhan. Saya ini sudah berpuasa. Saya ini rajin baca Alkitab. Saya ini rajin berdoa. Saya ini rajin berbuat baik. Ternyata firman Tuhan bilang yang punya kerajaan sorga. Bukan orang-orang yang datang dengan kebanggaan diri. Tetapi yang datang dengan hati yang hancur seperti pemungut cukai. Tuhan kasihanilah aku. Dan orang-orang yang datang seperti anak-anak kecil. Anak-anak kecil gak punya apa-apa. Gak punya uang, gak punya kepintaran, gak punya apa-apa. Cuman punya apa? Cuman punya hati yang mau deket sama Tuhan. Nah inilah orang-orang yang punya kerajaan sorga. Wah, anak-anak itu senang sekali. Dan anak-anak itu gak semuanya pulang. Orang-orang masih ada di situ mau dengar. Tuhan Yesus biasanya habis ini ada cerita. Ngajar tentang kerajaan sorga. Tadi dia sudah bilang katanya kerajaan sorga mesti disambut seperti kalau anak kecil menyambut kerajaan sorga datang sama Tuhan. Jadi gimana sih maksudnya? Seperti itu mau dengar lagi. Ibu-ibu itu juga gak pulang. Mereka mau dengar lagi, tunggu-tunggu Tuhan Yesus ngajar atau enggak ya. Atau dia lanjut pergi. Gak berapa lama ternyata Tuhan Yesus kedatangan tamu. Ada orang yang lari jalan. Begitu mendekat Tuhan Yesus dia jalannya langsung. Wah, mau ketemu guru. Lalu dia bilang gini. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus nanya, oh ada orang mencari saya. Iya, guru yang baik. Salam. Apa yang harus kuperbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus lihat orang ini. Wah, dari tampangnya orang yang berpendidikan. Dari tampangnya orang yang cukup kaya.
dari tampangnya orang yang cukup baik. Karena bajunya rapi, cara bicaranya bagus, lalu kemudian dengan sopan menyapa Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menjawab seperti ini. Mengapa kau anggap aku baik? Yang baik cuman Allah. Lalu kalau kamu tahu kan yang ditulis di dalam firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Guru yang baik, semuanya sudah kulakukan sejak aku muda. Aku sungguh-sungguh mau belajar taat. Aku sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi kerajaan sorga. Aku sungguh-sungguh memelihara hidupku. Tapi apakah masih ada yang kurang, guru yang baik? Nah, Tuhan Yesus tahu, wah, orang muda ini sangat sopan, sangat terdidik, dan juga sangat kaya. Maka perlu ada satu ujian apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hai pemimpin muda, kamu jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Wah, begitu orang muda itu dengar kalimat Tuhan Yesus, dia langsung sedih hatinya. Kenapa? Karena hartanya banyak. Harta yang sudah dicapai dengan kerja keras. Harta yang sudah dicapai dengan prestasi yang tinggi. Harta yang sudah dicapai dengan jaga hidup ketat. Suruh jual, suruh kasih orang miskin. Aduh, ini tidak gampang sekali. Ini suatu pergumulan yang sulit. Maka orang itu cuma tertunduk dan mengatakan, gak bisa mengatakan apa-apa. Karena dia sedih. Dia gak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Dia hartanya banyak sekali. Dia cuma tertunduk dan merasa, wah ternyata aku gak bisa lakukan ini. Semua kebaikanku ternyata tidak bisa dilewati dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Maka orang muda itu cuma tertunduk diam dan dia tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat yang lebih menggemparkan lagi. Dia mengatakan, sulit bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti unta masuk ke lubang jarum. Ibu itu kaget, anak itu kaget, semua orang kaget. Hah, kalau gitu siapa yang bisa diselamatkan? Tadi di cerita pertama orang Farisi ahli Taurat gak bisa karena bawa jasa sendiri. Lah ini orang muda sudah dengan rendah hati datang sama Tuhan, tanya petunjuk Tuhan. Gak bisa juga, jadi siapa Tuhan yang akan diselamatkan? Mereka semua garuk-garuk kepala, bingung. Lalu mereka tunggu Tuhan Yesus bilang sesuatu. Mereka tunggu. Oh, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, memang bagi manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Dan Tuhan Yesus menyelesaikan ajarannya di situ. Lalu orang muda ini pergi dengan sedihnya karena kekayaannya banyak. Dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan minta. Orang-orang itu akhirnya bubar dan mereka pergi sambil memikirkan apa yang Tuhan Yesus firmankan. Tetapi Tuhan Yesus tahu pasti dia mengarah kemana. Anak-anak, di dalam Injil Lukas setelah peristiwa ini, Injil Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus pergi ke satu tempat yang jelas. Dia di dalam perjalanan pergi ke satu kota yang namanya Yerusalem. Ngapain dia di Yerusalem? Dia bukan pergi untuk lihat-lihat, jalan-jalan, makan-makan, tamasya, vacation, bukan. Dia pergi untuk satu tujuan. Tujuan apa? Di dalam Injil Lukas dikatakan ada pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Nah ini dia anak-anak. Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem untuk membuat apa? Membuat dari yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin karena Allah yang melakukannya. Apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah lakukan adalah Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Dia mau di sana untuk mengerjakan apa yang Bapa utus. Yaitu apa? Dia di sana untuk menjadi korban. Korban penebusan dosa bagi seluruh umat yang percaya kepadanya. Bagi orang pemungut cukai yang memukul-mukul diri itu. Yang tidak bisa lagi menghadapkan wajahnya kepada Tuhan karena tahu dirinya berdosa. Pembenaran yang diberikan oleh Allah kepada pemungut cukai itu dibayar oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik kayu salib ketika dia nanti masuk ke kota Yerusalem. Lalu dosa siapa lagi yang ditanggung? Dosa anak-anak kecil yang gak tahu apa-apa. Anak-anak kecil yang polos-polos, yang tidak ngerti apa-apa, lagi belajar.
anak kecil juga adalah orang berdosa. Anak-anak kecil dalam hatinya adalah sudah lahir dengan hati yang sudah dicemari oleh dosa. Maka Tuhan Yesus juga tanggung dosa anak-anak di atas kayu salib. Lalu siapa lagi? Tuhan Yesus juga tanggung dosa pemimpin-pemimpin agama yang tadinya sombong, yang nanti bertobat. Yang tadinya sombong merasa jasanya baik. Pemimpin orang muda yang kaya tadi yang merasa sudah jalankan seluruh hukum Taurat. Tapi waktu dia pulang dan dia renungkan, kalau dia tahu, wah ternyata tidak bisa. Saya tidak sebaik yang saya pikirkan. Saya perlu Tuhan. Nah, dosa orang-orang ini juga ditanggung oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kenapa mungkin? Karena dia mau memikulnya di atas kayu salib. Maka anak-anak, kalau kita dengarkan firman Tuhan, biar anak-anak datang kepadaku. Itu bukan berarti Tuhan Yesus senang anak-anak karena anak-anak lucu. Karena anak-anak masih kecil, karena anak-anak itu gak seperti orang besar yang jahat-jahat, bukan. Tuhan Yesus bilang, biarlah anak-anak datang kepadaku. Supaya apa? Supaya hati kita ditebus oleh Tuhan. Supaya dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan. Supaya kita bisa masuk kerajaan sorga. Karena apa? Kita mau seperti orang-orang yang datang dengan minta belas kasihan kepada Tuhan. Dan dari mana kita dapat belas kasihan? Ketika Tuhan berbelas kasihan dulu kepada kita. Bagaimana caranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita? Dengan cara Tuhan Yesus jalan terus ke Yerusalem. Lalu sampai di Yerusalem dia menanggung seluruh dosa umatnya. Supaya apa? Supaya kita diberikan hidup yang baru, hati yang baru, pengertian yang baru. Supaya kita datang kepada Tuhan bukan bawa jasa-jasa yang kita pikir baik. Tetapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang minta belas kasihan. Hati yang seperti anak-anak itu gak bawa apa-apa. Anak-anak kecil gak bisa bawa apa-apa kepada Tuhan. Justru itulah yang mau diberikan kepada kita. Hati yang tahu bahwa kita gak bisa bawa apa-apa kepada Tuhan. Itulah hati yang baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka tiap kali kita membaca Lukas 18. Ketika anak-anak membaca ini ya. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan sorga. Kita anak-anak punya kerajaan sorga bukan karena kita anak-anak yang baik. Tetapi karena Allah lebih dahulu baik kepada kita. Allah lebih dahulu mau memikul dosa kita. Allah lebih dahulu mau memberikan kita hati yang baru. Hati yang rasa tidak punya jasa di hadapan Tuhan. Hati yang rasa bukan rasa baik seperti pemimpin muda tadi ya. Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapat hidup yang kekal? Aku sudah lakukan semuanya waktu masa mudaku. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, mana hati yang tidak sanggup melakukan apapun, hati yang sadar bahwa yang kulakukan bukan jasa, gak bisa. Dia tidak bisa menunjukkan hati sedemikian. Kenapa? Karena kita memang perlu ditebus oleh Tuhan. Biarlah hari ini kita dijaga hatinya oleh Tuhan. Punya hati yang senantiasa tahu bahwa hati kita memang membawa permintaan belas kasihan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Sebentar lagi kita akan masuk di minggu-minggu untuk mengingat Paskah. Mengingat apa berarti? Mengingat Tuhan Yesus memberikan belas kasihan kepada kita semua. Supaya apa? Supaya anak-anak dari segala bangsa bisa datang kepadanya. Dan demikianlah kita bisa mendapatkan kerajaan sorga, mendapatkan sang raja sorga itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur. Karena kami yang masih kecil ini, kami sangat tahu kami tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan untuk kami bawa, kami pamerkan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan jaga hati kami sedemikian. Sampai ketika kami nanti besar, kami mungkin bisa punya prestasi, kami bisa jadi orang penting. Kami tetap mau menjaga hati kami seperti ini. Hati yang dijaga oleh Tuhan. Hati yang diterima oleh Tuhan. Hati yang sadar bahwa tidak ada yang mau menerima kami kecuali Tuhan. Dan padahal Tuhan menerima kami dengan kami tidak membawa apapun yang baik di hadapan Tuhan. Karena kami memang tidak mempunyainya. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberikan kami hati yang baru, itulah hati yang kami bawa untuk datang kepada Tuhan. Hati yang senantiasa sadar kami memerlukan penerimaan, pertolongan, dan belas kasihan Tuhan. Jaga hati kami Tuhan, supaya kami terus mempunyai hati seperti anak-anak yang mau datang kepadamu, mendekat kepadamu. Dan kami tidak merasa sok jago, kami tidak merasa sok hebat.
kami tidak merasa sok pintar, tetapi kami mau selalu datang kepadamu dengan hati sedemikian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan lanjutkan puji-pujian kita dan biarlah hati kita terus dipelihara oleh Tuhan. Dan kita selalu dengar kalimat firman Tuhan, biar anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar ya. Kita belajar dan kita mendengar bagaimana Tuhan membuka tangannya. Tuhan juga rindu untuk anak-anak boleh datang kepadanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan juga rindu boleh memberkati setiap anak-anak. Biarlah setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah disambut oleh Tuhan sendiri, makin mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan, dan juga bisa belajar untuk mengasihi sesama kita, menyambut orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dan juga teman-teman kita. Baiklah, itu firman Tuhan yang kita dengar dan kita akan menyudahi, kita akan mengakhiri anak kita pada siang hari ini. Kita akan menutup dengan menyanyikan pujian Yesus kasih padaku, lalu kita akan berdoa. Mari kita nyanyikan Yesus kasih padaku 2 bait. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus kasih padaku, Yesus mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku kini diterimanya. Yesus Tuhanku, kasih padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk pujian yang boleh kami naikkan dan juga doa serta terkhusus firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, walau kami kecil, Tuhan mengasihi kami. Walau kami masih kecil, Tuhan menyambut kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar kami yang dari kecil ini sudah disambut, diterima, dikasihi Tuhan, juga boleh belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Karena Tuhan telah menyambut dan mengasihi kami terlebih dahulu. Tolong kami ketika kami pulang ke rumah, di rumah kami, atau ketika kami di sekolah, bersama dengan teman-teman, di tempat-tempat umum Tuhan, biar kami ingat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat penyertaan-Mu melalui anak kami pada siang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak sekalian, anak kita sudah selesai untuk siang hari ini. Sampai berjumpa lagi di anak di Geri Bandung di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.